Hati yang sehat, manakala hati ini masih punya koneksi antara Tuhan dengan hambanya. Boleh jadi yang gila itu mereka yang di luar, fisiknya sehat, jasadnya sehat, akan tetapi hatinya tidak punya koneksi, tidak bisa menerima sinyal-sinyal panggilan dari Allah. Hakikatnya hatinya lah yang gila, hatinya lah yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan yang ketika kita mencoba untuk menghitungnya, maka yakinlah bahwa kita tidak akan sanggup menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya patut disyukuri bahwasanya nikmat yang diberikan Allah cuma-cuma hanya untuk menjadikan kita bagaimana menjadikan diri ini seorang hamba yang bertakwa kepada Tuhannya. Mudah-mudahan kita semua bagian dari hamba Allah yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala apa saja yang dilarangnya. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bagian dari umatnya yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepadanya, mau mengikuti apa saja yang diajarkannya. Besar harapan nanti tiadalah kado yang paling indah kecuali Rasulullah berikan syafaatnya untuk umatnya kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di siang hari ini bicara tentang oleh-oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Nah, salah satu oleh-olehnya adalah perintah salat. Mengapa Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2 sampai 7, lantas naik lagi ke Sidratul Muntaha? Tidak lain kecuali Allah ingin berikan suatu kewajiban untuk umatnya Nabi Muhammad, yakni perintah solat. Ini menunjukkan bahwasanya solat itu penting, bukan yang penting solat. Bukan yang penting solat. Oleh karenanya, karena apa yang sudah diberikan oleh Allah, yakni kewajiban mendirikan solat 5 waktu, jangan dikurang-kurangi. Jangan dikurang-kurangi. Karena itu adalah modal awal untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah. Karena sungguh amalan solat adalah amalan yang paling utama. Amalan solat adalah amalan yang paling pertama kali ditimbang, dihisap. Allah tidak mau melihat amalan-amalan yang lain sebelum amalan yang paling utama, yakni solat ini ditimbang oleh Allah, dihisap oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalis sholah." Sesungguhnya amalan yang pertama kali kelak dihisap dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah amalan solat. Ketika amalan solatnya ditimbang, manakala ia diterima baik, maka semua amal-amal yang ada di belakangnya, maka Allah akan melihatnya sebagai amalan baik. Manakala amalan sholatnya tidak diterima atau belum diterima oleh Allah, maka amalan-amalan yang lain pun tidak akan dilihat oleh Allah sebelum Allah memerintahkan untuk menutupi amalan sholat wajibnya, menutupinya dengan amalan sholat sunnahnya. Maka salah satu fungsi mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah, yakni salah satu hikmahnya sholat sunnah ini sebagai penambal untuk menyempurnakan sholat fardu kita.
Manakala sholat sunnah ini ditambalkan ke sholat fardu, sempurnalah sholat fardu ini, maka Allah baru akan melihat semua amalan-amalan yang lain. Amalan puasanya dilihat, sodako, baca Quran, berbuat baiknya pun akan dilihat. Maka jangan sepelehkan sholat. Betapa banyak orang yang ada di alam kubur memohon kepada Allah untuk dibangkitkan barang sehari saja, sejam saja, semenit saja, guna beramal soleh. Mereka rindu ingin sholat lagi, ingin mendirikan sholat. Bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar adanya, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Maka hal yang perlu dikaitkan untuk residen yang ada di Ataraksis ini sederhana saja. Sukses atau tidaknya residen pecandu narkoba atau gangguan jiwa, sembuh atau tidaknya sederhana. Ketika mereka pulang dari rehab, mau mendirikan sholat 5 waktu, yakini bahwasanya dia telah sembuh. Fisik boleh jadi penuh dengan keterbatasan, karena sifatnya fisik adalah lemah. Nah, tapi hatinya Allah sembuhkan. Hati yang sehat, manakala hati ini masih punya koneksi antara Tuhan dengan hambanya. Boleh jadi yang gila itu mereka yang di luar, fisiknya sehat, jasadnya sehat, akan tetapi hatinya tidak punya koneksi, tidak bisa menerima sinyal-sinyal panggilan dari Allah. Hakikatnya hatinya lah yang gila, hatinya lah yang sakit. Mereka di sini secara fisik boleh jadi daya ingatnya terbatas, akan tetapi di Ataraksi dididik mereka untuk taat mendirikan sholat 5 waktu. Hakikatnya fisik mereka boleh sakit, tapi hati nggak boleh sakit, iman nggak boleh sakit. Karena dengan keimanan itulah bisa menerima sinyal-sinyal panggilan dari Allah. Maka belajarlah untuk kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Karena suatu saat Allah akan memanggilnya dengan panggilan yang ke-6. Maka jangan asing dengan panggilan yang 5 sebelum datangnya yang 6. Yang 5 adalah sholat 5 waktu, yang ke-6 adalah panggilan kematian yang kita tidak bisa lari darinya. Maka sholat, jangan tunggu mati baru mikirin sholat. Sholat itu nggak perlu lama-lama. Cukup bersabar sholat sampai mati, maka habis mati yakinlah bahwa kita nggak perlu sholat-sholat lagi. Jadi sholat itu tidak perlu lama-lama, cukup bersabar sholat sampai mati, maka habis mati kita tidak akan sholat-sholat lagi. Berbekallah, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan hidayah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.